Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stabe salamat lingun latai, salam sahujud karendeng marempang. Adil kak talino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ditya Supena. Saya Erwin Chandra Winata. Saya Arzeti Nurita Rizkyana Putri. Nama saya Afran Klendrawan. Nama saya Antoni Desen. Saya Victoria Margareta. Nama saya Padrian Tangkasian. Nama aku Sabrina Zilea Rolistama. Nama saya Rafael Valentino Prizi. Nama saya Kevin Kiting. Nama saya Nikade Abduriviona. Saya Ladosya. Nama saya Enggel Wicaksono. Nama saya Puspita Sari. Nama saya Maharani. Nama saya Susan. Nama saya Nisfrida Fajar Pratiwi. Nama saya Ayu Resinda. Nama saya Khalifa. Nama saya Imelda Arensis Wenas Jebua. Di sini kami akan mengambil materi tentang kebenderaan. Apa itu kebenderaan? Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga yang dikaitkan pada ujung tongkat tiang dan sebagainya dan dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda panji-panji tunggul ataupun sering dikibarkan di tiang yang umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Bendera sangatlah penting untuk dimiliki oleh karena bendera merupakan tanda dari berdirinya suatu negara dan bukti dari kemerdekaan suatu negara. Setiap bendera terkandung makna dan cita-cita dari negara tersebut. Bendera di Indonesia disebut sebagai Sang Saka Merah Putih. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memaparkan bahwa bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur tentang ketentuan baik tata cara perlakuan serta pengibaran bendera Sang Merah Putih. Dalam penggunaan bendera pun tidaklah sembarangan. Bendera merah putih wajib dikibarkan pada hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, Hari Pahlawan pada 10 November, dan peringatan resmi lainnya. Bendera dikibarkan mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Selain itu, bendera tidak boleh digunakan sebagai hiasan, dekorasi, atau pakaian yang merendahkan martabat bendera. Tidak boleh merusak, menginjak, atau membuang bendera secara sembarangan, dan berbagai ketentuan lainnya. Warna merah dan putih dalam bendera Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Konon bendera Indonesia berasal dari kerajaan Majapahit. Sebenarnya menurut sejarah, sebelum Majapahit, bendera merah putih pertama kali terlihat pada zaman kerajaan Kediri, sekitaran tahun 1292 Masehi. Pasukan Raja Jaya Katuang menggunakan bendera merah putih dalam perang melawan Prabu Kertanegara dari kerajaan Sengasari. Selain di tanah Jawa, bendera merah putih juga pernah dipakai di tanah Batak oleh Sisingamangaraja IX. Sisingamangaraja menggunakan warna merah putih sebagai bendera perang yang di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan warna merah menyala dan putih sebagai dasarnya. Kerajaan Kediri itu menggunakan panji-panji bendera merah putih ini sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang itu lebih dari 350 tahun. Sejarah bendera merah putih dimulai di Kerajaan Singasari. Setelah itu, banyak pahlawan-pahlawan kebebasan menggunakan bendera merah putih ini sebagai simbol untuk mereka memulai perang di Indonesia ini. Adapun pada masa perjuangan kolonial, bendera merah putih dipakai oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Dan kemudian penggunaan bendera merah putih ini diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga cendekiawan dan nasionalis. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Merah putih ini dihidupkan kembali oleh mahasiswa dan para nasionalis pada awal abad ke-20 sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda.
sekelompok remaja Indonesia memanjat atap Hotel Yamato atau Hotel Majapahit dan merobek lapisan bawah berwarna biru bendera Belanda sebelum Inggris menyerbu dan menguasai Surabaya. Dari peristiwa tersebut, muncul teori yang menyatakan bahwa bendera merah putih berasal dari bendera Belanda yang bagian berwarna birunya dirobek dalam insiden Hotel Yamato pada saat itu. Kelahiran bendera merah putih dilatar belakangi oleh izin kemerdekaan dari Jepang, di mana pada tanggal 7 September 1944 Kekaisaran Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menerima kabar tersebut, Chuo Sangin atau Badan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia menindaklanjuti izin kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Kekaisaran Jepang. Chuo Sangin mengadakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Adapun hal yang dibahas dalam sidang tersebut terkait pemakaian tentang bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Dari sidang tersebut menghasilkan pembentukan panitia bendera kebangsaan merah putih dan panitia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selama penjajahan, penggunaan bendera merah putih sempat dilarang oleh Belanda. Namun, rakyat Indonesia kerap menggunakan merah putih sebagai simbol perjuangan dan perlawanan. Hingga tiba pada saat momen bersejarah Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Di sini bendera merah putih pertama kali dikibarkan oleh 3 pengibar. Yang pertama yaitu Latif Hendraningrat, yang kedua Suhut Sastrokusumo, dan yang ketiga SK Trimurti di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno, pada bulan Oktober 1944. Saat itu merupakan minggu kedua sebelum ia melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putro. Saat itu usia Fatmawati berusia 21 tahun. Dari mana sih kain merah putih itu tersebut dibawakan? Kain merah putih tersebut dibawakan oleh seorang perwira bernama Chairul Basri yang diperoleh dari Hitoshi Shimizu, kepala Departemen Propaganda pada masa itu. Kemudian Fatmawati menjahit kain tersebut menggunakan mesin jahit tangan sehingga lahirlah bendera pusaka. Sejak tahun 1969, bendera yang dikibarkan di Istana Kepresidenan bukanlah bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945, melainkan duplikatnya. Jadi, hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanannya sebagai bendera bersejarah. Saat ini, bendera yang asli disimpan di Museum Monumen Nasional Jakarta. Tidak seperti bendera lain yang kompleks, desain bendera Indonesia sederhana namun penuh makna, mencerminkan sifat masyarakat yang terbuka dan lugas. Bendera merah putih merupakan representasi kesatuan rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Warnanya masing-masing mencerminkan nilai keberanian dan kesucian yang menjadi dasar dalam membangun bangsa yang harmonis. Merah mewakili tubuh manusia dan putih mewakili jiwa manusia. Kedua warna ini saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Sedangkan dari aspek sejarah, sejak zaman dahulu, warna merah dan putih memiliki makna yang sangat suci. Merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, sedangkan putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini merupakan bahan utama dari masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jadi, menurut kaum Austronesia di masa lampau, bendera merah putih memiliki arti sebagai langit dan juga bumi. Sedangkan menurut budaya Jawa kuno, bendera merah putih
bermakna sebagai simbol pemersatu antara lelaki dan juga perempuan. Bagi negara Indonesia, bendera sesangkal merah putih dijadikan simbol yang berani dan suci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta membawa maju negara Indonesia dengan penuh damai di dunia internasional. Kesimpulannya adalah bendera sebagai identitas nasional bukan hanya sekadar kain berwarna, tetapi simbol persatuan, perjuangan, dan identitas Indonesia. Kita sebagai generasi penerus wajib menghormati, menjaga, dan menghargai bendera kita ini sebagai penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Melalui penghormatan terhadap bendera, kita menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan menjaga martabat bangsa di kancah internasional. Itu tadi adalah materi dari kelompok 1 yang membahas tentang asal-usul salah satu identitas bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Semoga apa yang dibahas dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.